Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semua? Anak-anakku kelas 12 di SMK Negeri 13 Malang. Mudah-mudahan kalian semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita bertemu lagi di semester genap. Kali ini kita masih pembelajaran daring ya. Kita belum bisa bertatap muka, tapi di sini kita harus terus melakukan pembelajaran ya. Jadi jangan sampai kehilangan semangat belajar ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Sebentar lagi kalian sudah mau lulus ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Tania mau menjelaskan tentang sistem navigasi sederhana ya, dengan menggunakan ActionScript 2 pada Adobe Flash. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke. Pada saat kemarin luring ya, kita kan sempat tatap muka. Tania sudah sempat menjelaskan ini ya. Mungkin kalian sudah banyak yang lupa setelah liburan yang cukup panjang 2 minggu ya. Saya pikir ya ini untuk mengingatkan kembali dan untuk sebagai panduan untuk mengerjakan tugas berikutnya seperti itu. Oke, kita langsung pilih yang ActionScript 2. Oke, sebelum kita memulai ya, kita harus setting stage-nya dulu ya. Kalian rubah ukurannya menjadi 1280 dikalikan 720. Enter macam ini ya. Kita fit in window. Oke. Nah, kita sudah punya ukuran yang kita inginkan. Berikutnya kita ganti layer 1 ini namanya menjadi layer untuk background ya. Oke, sudah. Kemudian kita juga butuh layer lagi, kita tambahkan new layer, klik 2 kali, kita rubah namanya ini untuk layer untuk khusus untuk tombol ya, tombol atau button gitu ya. Berikutnya nanti kita juga butuh layer, klik new layer, klik 2 kali untuk rename. Ini adalah layer untuk kalian menempatkan konten nanti ya. Oke, berikutnya satu lagi layer, ini adalah layer untuk script. Oke, tuh kira-kira jumlah layer yang kalian butuhkan gitu ya. Oke, kita langsung bekerja membuat backgroundnya dulu. Pastikan kamu ada di layer background, klik layer background ya. Kemudian kita membuat background berbentuk persegi panjang seperti stage ini ya bentuknya. Kita pakai fill colornya kita nonaktifkan dulu, kita hanya pilih outline-nya ya. Jadi kita bikin persegi panjang yang kosong, klik and drag. Nah, oke, kita punya persegi panjang yang kosong di sini. Klik 2 kali pada bentuk persegi panjang yang sudah kita buat ya, klik 2 kali untuk menyeleksi semua outline. Kemudian kita buat bentuk persegi ini menjadi seukuran dengan stage-nya. Caranya ya, setelah diseleksi tadi kamu masuk ke properties ya, width and height-nya dirubah ukurannya seperti stage tadi ya, 1280 kali 720, enter. Oke ya, sekarang kita sudah punya bentuk persegi panjang yang akan kita jadikan background yang benar-benar pas dengan ukurannya dengan stage kita ya. Caranya untuk benar-benar ngepas yang presisi, kalian tekan Ctrl Alt 2 ya untuk center secara horizontal, kemudian
Ctrl Alt 5 untuk center secara vertikal ya, jadi dia benar-benar pas di tengah, jangan manual ya, jadi pakai Ctrl Alt 2 dan 5 seperti itu. Oke, kita fit in window lagi. Oke, setelah itu kamu tetap ada di layer background ya, kita bikin area untuk kita buat warna yang berbeda. Kamu klik, kamu pakai line di sini untuk membuat area-area baru, klik and drag ya, seperti ini. Oke, ini area untuk header ya, header. Kemudian kita juga bikin area untuk nanti menempatkan tombolnya yang ini. Oke, kemudian kita juga mau bikin area untuk footer gitu ya, mungkin di situ nanti ada link-link yang mungkin nanti kalian masukkan di situ yang berhubungan dengan tema yang diangkat nanti ya. Oke, sekarang kita bersihkan ini, diklik kemudian del ya, diklik dan del, delete. Oke, sekarang kita warna ya, kita sudah memiliki area-area yang siap untuk diwarna. Pilih fill color. Kemarin kan kalian saya minta untuk membuat yang temanya adalah tentang sekolah kita ya, SMK Negeri 13. Kita pakai biru-biru, ini contoh saja ya. Oke, semacam ini. Kemudian kalian harus bikin yang lebih bagus ya, yang lebih menarik dari layout yang saya buat. Layout yang saya buat layout cepet-cepetan ya, guys, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, berikutnya background sudah jadi, kita perlu memasukkan logo ya, logo. Caranya kamu masuk ke file, import, kemudian import to library, taruh di library ya. Import to stage juga bisa, tapi nggak apa-apa taruh di library. Oke, ini saya punya logo SMK 13, open ya. Oke, itu kira-kira sudah masuk di library. Sekarang kita masuk ke library, Ctrl L. Nah, ini ya, kita punya logo di sini. Kita klik and drag ke stage. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kecilkan ukuran logo kita pakai free transform tool ya, tekan shift supaya tidak berubah proporsinya, tekan shift, tahan, kemudian kecilkan. Oke, semacam ini ya, kira-kira semacam inilah ya. Oke, nanti kalian punya lebih banyak waktu untuk membuat layoutnya supaya lebih menarik ya. Oke, kemudian mungkin kita mau bikin lagi backgroundnya kayak kurang menarik ya, kita bikin pakai warna putih dan tanpa outline. Klik tahan. Oke, macam ini. Tadi ukuran widthnya adalah 1280 ya. Oke, pastikan dia ada di tengah. Kita delete aja juga nggak masalah. Nah, semacam ini ya. Kamu bisa besarkan, kemudian kamu bisa geser-geser area stage dengan menekan tombol space ya, space. Nah, ini sehingga kita bisa geser-geser seperti ini. Oke lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita fit in window lagi. Berikutnya kita akan menuliskan nama SMK Negeri 13 Malang. Tetap kalian berada di layer background ya, SMK N 13 Malang.
selection tool, kita pindah-pindah, kita bisa rubah ukuran hurufnya ya, masuk ke properties, kamu pilih di situ mungkin di 57 agak kecilan dikit atau 55. Nah, kemudian kita bikin lagi untuk slogannya. Apa slogan kita? Berbasis Taruna lebih bangga. Itu ya, itu slogan kita loh Rek ya, kamu harus tahu. Oke. Nah, mungkin semacam ini, yes ya. Cepet-cepetan, nanti kalau videonya kelamaan kamu nggak mau nonton. Oke, yes ini. Oke, sekarang kita bikin untuk tombol ya. Tombol itu kalian bisa bikin sendiri sebenarnya ya. Bisa apa namanya, dari gambar itu juga bisa kalian jadikan tombol gitu ya. Tapi di sini kita pakai untuk tombol yang memang sudah ada disiapkan di flash gitu ya. Masuk ke window, kemudian common libraries, pilih button ya. Di sini macam-macam button, kamu nanti bisa lihat sendiri. Buttonnya mau pakai yang button bar ya. Saya mau pakai warna yang mungkin biru aja deh ya. Caranya klik and drag, klik and drag. Nah, semacam ini ya. Tuh cara ambil button yang sudah tersedia di Adobe Flash. Oke, kita besarkan. Kok kelihatan kecil Bu? Kita lihat dulu. Nah, seperti apa? Tulisannya adalah enter di sini. Oke ya, enter. Kalian perhatikan di sini tulisannya kan kayak kotak-kotak gitu ya. Kita ganti. Nah, klik 2 kali pada tombol itu ya, sehingga kita masuk ke menu edit untuk tombol. Nah, di sini supaya dia enggak kotak-kotak seperti ini pecah ya, ini bitmap. Kita ganti formatnya ke device fontnya, format font aslinya. Nah, semacam ini ya. Oke, kemudian ini nanti kita gunakan untuk tombol home ya. Kita ganti namanya home menjadi home, besar home seperti ini. Oke, kita bisa juga, mungkin ini terlalu tipis, kita rubah ya, bold. Nah, semacam ini itu ya. Kalau sudah, kita kembali ke scene 1, atau kamu klik 2 kali juga bisa di luar tombol, klik 2 kali. Nah, sehingga kita kembali ke scene awal kita. Oke, kita sudah punya tombol untuk home. Nah, sekarang kita akan duplikat ya, duplikat tombol yang sudah ada ini. Nah, nanti kan kalian membuat sub menu ya, minimal ada 5, ada ya 5 kalau nggak salah ya, untuk home, kemudian profil, kemudian visi misi, kemudian apa lagi, jurusan dan kontak ya, minimal itu. Oke, caranya kalian masuk ke library lagi, Ctrl L ya. Nah, ini button bar ini kamu klik. Nah, kita punya bar blue di sini. Kita rename dia, klik 2 kali di sini. Ini kan tadi tombol untuk home, TB home ya. Berikutnya klik di tombol home itu, klik kanan, duplicate ya. Nah, ini kita rename, kita bikin tombol untuk profil ya. Nah, pastikan di sini type-nya adalah button. Oke. Nah, ini tombol profil, kita klik and drag. Caranya sama seperti tadi ya. Kita sudah punya tombol profil gitu ya. Kita lihat tombol profil kita. Oh, kok tulisannya masih home? Ya, diganti lagi seperti tadi. Klik 2 kali sehingga kita masuk ke menu edit untuk tombol ya. Diganti profil seperti itu. Oke. Klik 2 kali di luar tombol untuk kembali ke scene ya. Berikutnya kita mau masukkan
tombol lagi ya, Ctrl L, klik kanan, duplicate, kita buat tombol untuk apa tadi, visi misi ya, visi misi. Oke, klik and drag. Nah, seperti ini. Kita ganti lagi, klik dua kali lagi, ganti visi misi. Oke, selection tool, klik dua kali di luar tombol ya, macam ini. Kita sudah punya tombol visi misi. Berikutnya kita mau bikin Ctrl L, tombol untuk apa lagi, jurusan ya, jurusan. Oke, klik and drag ya, kita rubah, klik dua kali, ini untuk jurusan. Oke, berikutnya terakhir Ctrl L, kita buat tombol untuk duplicate, tombol untuk apa terakhir, kontak. Oke, yes, klik and drag, kita rubah kontak. Udah ya, kita sudah punya 5 tombol untuk masuk ke sub menu ya, menu-menu yang harus ada di dalam media interaktif kalian gitu ya. Di sini ada jurusan, kemudian kontak, profil, visi misi. Oke, terlalu kecil ya. Sekarang kita besarkan gitu. Kita seleksi semuanya, klik tahan. Nah, enggak. Pastikan kamu ada di layer tombol dulu ya. Diklik tombol home yang pertama, kemudian tekan shift, klik tombol berikutnya ya. Shiftnya tetap ditahan sehingga semua terseleksi macam ini. Baru kita besarkan bersama-sama pakai free transform tool. Nah, oke, supaya tetap proporsional tekan shift, jangan lupa. Nah, kita besarkan dia sampai kita ketemu ukuran yang kita inginkan. Nah, oke, macam ini. Nah, cukup ya kira-kira. Kita atur lagi posisinya supaya tampak lebih rapi. Oke, kita rubah ya, kamu pakai tanda panah atas bawah ini, atas bawah kanan kiri ya, kira-kira semacam ini anak-anak. Oke, kemudian posisinya ini apakah benar sudah apa namanya ini rata ya. Kalian bisa pakai Ctrl Alt 4 kalau nggak salah. Oke ya, rata untuk bagian atas. Kemudian kita taruh bawah lagi ke tempatnya macam itu. Kemudian kita grup ya, kontrol grup. Nah, setelah diseleksi semua kita kontrol grup ya, ini sudah bersama. Undo, Ctrl Z. Nah, kita akan letakkan dia center secara horizontal. Caranya tadi Ctrl Alt 2. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian cara untuk meng-ungroup ya, bukan Ctrl U tapi Ctrl break, Ctrl B ini ya. Nah, sehingga grupannya tadi sudah terbuka gitu ya, sudah sendiri-sendiri lagi. Nah, itu ya, ini untuk tombol seperti itu. Berikutnya kita masuk ke konten. Kalian kan akan mengisi masing-masing sub menu ini ya. Isinya profil itu nanti apa bla 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 bla, kalian bisa copy di web sekolah. Visi misi juga gitu, jurusan, kontak sama. Tinggal nanti kalian isikan di kontennya sini ya kan, kalian masukkan di sini. Oke, di sini kita punya 5 sub menu. Jadi kita paling nggak butuh 5 frame ya, 1 2 3 4 5 sampai sini ya. Tampilan background nanti harus sampai di frame ke-5 ya. Caranya tekan F5.
ya. Tombol pun juga gitu, dia tidak hanya di frame 1 tapi dia juga harus tampil di frame kelima. Caranya klik di frame kelima, tekan F5. Nah, semacam ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten yang pertama adalah untuk home, gitu ya. Home itu kan macam-macam, nanti informasi apa yang bisa kalian tampilkan di home, mungkin ada foto, foto kegiatan dan lain-lain ya. Cara untuk memasukkan informasinya akan berupa tulisan ya, klik text tool. Nah, ini untuk contoh saja ya. Ini untuk home, isi kontennya banyak, mungkin saya tulis sekarang ya. Fontnya kita ganti supaya kelihatan merah deh. Kemudian ukuran hurufnya kita besarkan jadi 55. Oke, ya home. Nah, home ada di frame pertama. Berikutnya kita mau bikin konten untuk profil ya. Di frame kedua kamu klik kanan, insert blank keyframe, baru kamu masukkan isi kontennya. Text tool, klik apa yang mau kamu masukkan di dalam profil itu ya. SMK Negeri 13 Malang bla 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 gitu ya. Wes, ini perwakilan profil gitu ya. Itu isi untuk konten tentang profil ya. Berikutnya kita bikin konten untuk visi misi. Klik kanan, insert blank keyframe, masuk ke text tool, kita bikin untuk visi misi. Oke ya, oke, visi misi ya. Berikutnya di frame keempat klik kanan, insert blank keyframe, ke text tool, ini adalah konten jurusan. Oke, macam ini. Berikutnya di frame terakhir klik kanan, insert blank keyframe, text tool, masukkan informasi tentang kontak tuh ya. Oke, wes ya, konten sudah terisi di frame masing-masing, di frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 dan frame 5. Wes, sekarang kita atur untuk scriptnya ya. Ini kan ada blank keyframe sudah di sini. Tekan F9 untuk memunculkan action script ya. Kemudian kamu di sini pilih global function, pilih yang di timeline control ya. Timeline control ini pilih yang stop, klik 2 kali. Oke, macam ini ya. Itu kemudian di frame kedua ya, frame kedua juga sama, klik kanan, insert blank keyframe, tekan F9 memunculkan action script tadi, sama ya, tekan stop ya. Daripada lama-lama kita copy aja ya, Ctrl C, kita tutup dulu. Kita buat untuk yang frame ke 3, insert blank keyframe, F9, kita tinggal Ctrl V di sini, tutup lagi. Kita masuk ke frame 4, insert blank keyframe, F9, Ctrl V lagi, tutup. Kemudian insert blank keyframe, F9, Ctrl V lagi ya. Action scriptnya sama, di stop. Oke, itu ya. Berikutnya sekarang terakhir kita memberi perintah pada tombol, sehingga pada saat kita mengklik tombol tertentu kita akan masuk ke menu yang kita inginkan ya. Ini ada sub menu profil, visi misi, jurusan dan kontak. Jadi pada saat kita klik tombol profil kita masuk ke informasi tentang profil sekolah seperti itu ya. Oke, langsung saja. Jadi kita memberikan action script pada tombol ya. Klik tombol yang bersangkutan ya, misalnya home. Karena dia kontennya tadi ada di frame pertama gitu ya, maka nanti kita isikan angkanya 1 gitu ya. Klik di home, tekan F9. Rumusnya
atau skripnya nggak boleh salah ya, perhatikan urutannya. Kamu pilih on, klik 2 kali ya, kemudian pilih yang rilis ya. Rilis ini pada saat mau ngeklik tombol kemudian melepaskan, baru dia masuk ke menu yang diinginkan. Kalau press pada saat kamu ngeklik tombol itu langsung masuk ke menu yang diinginkan gitu ya. Pakai yang rilis, biasanya rilis. Oke, berikutnya arahkan kursor di sini, pilih yang go to and stop ya. Kemudian dalam tanda kurung ini kamu masukkan frame-nya ya, frame yang mana ya, tadi kan home di frame pertama semacam ini, sudah ditutup ya, seperti itu ya. Itu untuk script di tombol home. Berikutnya di tombol profil, ingat konten untuk profil tadi ada di frame kedua ya. Klik di tombol profil, kemudian tekan F9 ya. Caranya seperti tadi, on ya, kemudian rilis, kemudian arahkan kursor ke sini, pilih go to and stop, masukkan angka 2, frame kedua. Kita mau menuju frame kedua, seperti itu ya. Sama caranya seperti yang ketiga, 4 dan 5. Kita tinggal kopikan aja action script ini ya, script ini, Ctrl A, Ctrl C, tutup dulu. Kita masuk ke tombol visi misi, tekan F9, tinggal Ctrl V di sini. Nah, tinggal diganti saja frame yang kita tuju. Untuk apa namanya, visi misi adalah frame ketiga. Wis, tutup ya. Sekarang ke tombol jurusan, F9 lagi, Ctrl V. Jurusan itu kontennya tadi isinya ada di frame keempat. Oke ya, berikutnya kontak, F9 lagi, Ctrl V, kontennya tadi ada di frame ke-5. Sudah selesai ya, seperti itu anak-anak. Kita lihat sekarang hasilnya ya, Ctrl Enter. Oke ya, home ya, kemudian profil ya, dengar ya, visi misi, kita masuk ke sub menu visi misi, jurusan ya, kita masuk ke menu sub jurusan ya, sub menu jurusan. Kontak, kita masuk ke sub menu tentang kontak, seperti itu ya. Cukup jelas ya anak-anak. Nah, ini adalah sedikit penjelasan untuk kalian. Mudah-mudahan dari penjelasan berikutnya kalian bisa langsung praktek ya, untuk membuat media interaktif sederhana tentang profil sekolah kita gitu ya. Jadi ini penjelasan singkat tentang sistem navigasi sederhana menggunakan ActionScript 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.